Shalom saudara, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Renungan Harian Keluarga, hari Jumat, tanggal 4 November 2022. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur padamu Tuhan, untuk hari yang baru yang Engkau berikan bagi kami. Ya Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, bukalah hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. RHK hari ini mengangkat tema, Suka duka adalah proses Tuhan. Adapun pembacaan Alkitab terdapat di dalam Kejadian 15 ayat 13 sampai 16. Saya bacakan buat saudara sekalian. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sungguh-sungguh, sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Sampai di sana pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, segala puji syukur kita naikkan kehadirat Tuhan Allah yang telah menganugerahkan hari yang baru. Tuhan Allah yang kita imani dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang selalu bertindak dalam sejarah kehidupan manusia. Apa yang pernah Ia ucapkan sebelumnya, itu pula yang akan terjadi di kemudian hari. Pembacaan kita hari ini, firman Tuhan menyatakan bahwa keturunan Abram akan menjadi bangsa yang diperbudak selama 400 tahun. Hal ini merupakan peneguhan bagi Abram, sekaligus penguat hati, bahwa sesungguhnya perjalanan yang ia lalui menuntut ketabahan dan kesabaran, tetapi juga memiliki jaminan yang menguntungkan baginya dan keturunannya nanti. Tuhan Allah dapat dipercaya sekalipun memang jalannya panjang dan berliku-liku, kadang terjal, tapi juga kadang rata. Memang janji Tuhan Allah tidak secara langsung digenapi, tetapi pasti digenapi. Bahkan keturunannya akan terlebih dahulu mengalami masa-masa sulit untuk mendapatkan janji itu. Hal ini mengingatkan kita pada umat Israel di tanah Mesir. Sebelum itu terjadi, Tuhan Allah sudah menyatakannya terlebih dahulu kepada Abram. Sebagai keluarga Kristen, firman Tuhan mengajar kita untuk memahami janji Tuhan dalam hidup kita dan menikmati proses kehidupan, baik suka maupun duka, untuk tetap percaya pada janji Tuhan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini kita mengalami berbagai macam tantangan dan cobaan. Tapi ingatlah janji Tuhan. Bagi mereka yang percaya, taat dan setia padanya, maka Dia akan memberikan kelepasan bagi kita semua. Dan kita adalah umat pemenang. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, berilah kami mata rohani untuk dapat melihat janji-janji-Mu di saat kami berada dalam berbagai pergumulan atau masa-masa sulit. Berilah kami ketabahan, kesabaran, dan kesetiaan dalam menjalani kehidupan ini, dalam keyakinan iman bahwa janji-Mu adalah pasti. Amin.